di Tribun Ambon hari ini edisi 18 November 2022. Akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Ajeng Hatalia. Kita mulai dengan berita pertama. 70 siswa SMA Siwa 5 masuk rumah sakit diduga keracunan usai santap makanan dari sekolah. Sebanyak 70 siswa-siswi SMA Negeri Siwa 5 Ambon diduga keracunan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan sekolah. Kapolsek Baguala AKP Meiti Jakobus membenarkan kejadian di SMA Siwa 5 tersebut. Dia mengatakan saat ini seluruh siswa telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit setempat. Meiti menuturkan kejadian ini bermula sehari sebelumnya, yakni pada Kamis 17 November 2022 siang, saat para siswa makan siang dengan menu nasi, ikan goreng, dan sayur bayam. Malamnya para siswa sudah mulai merasakan mual hingga lemas. Selanjutnya para siswa lanjut menyantap makan malam yang disediakan dengan menu sup kacang hijau dan telur dadar. Hal serupa juga terjadi usai mengonsumsi hidangan malam. Kejadian ini berlanjut hingga pagi hari di mana para siswa ini sudah mulai mengalami mual, muntah, dan juga sakit kepala. Mari dong tolong angkat dong, mari ada sisa laki-laki. Sisa laki-laki mari tolong angkat. Mari bantu dong. Tiga orang kan? Malaysia Rami. Kamu gimana sih? Kira kamu bagi-bagi ya, tapi kali ini lebih banyak. 18 November 2022 pagi. Pantauan tribunambon.com di SMA Siwa 5, para siswa terlihat menggotong koper dan barang bawaan lainnya. Sejumlah orang tua siswa pun telah menunggu di depan gerbang sekolah untuk membawa pulang anaknya. Salah seorang siswa Gama Male mengaku dia dan siswa lainnya diminta pulang ke rumah pasca kejadian yang dikonfirmasi dari Polsek Baguala terdapat 70 siswa SMA Siwa 5 yang dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Meiti menuturkan kejadian itu bermula sehari sebelumnya, tentunya pada Kamis 17 November 2022 siang, saat para siswa menyantap makan siang dengan menu ikan goreng, nasi, dan sayur bayam. Puluhan siswa SMA Siwa 5 diduga keracunan. Nakes bawa sampel makanan ke laboratorium. Sampel makanan yang disantap siswa SMA Siwa 5 telah dibawa ke laboratorium untuk diteliti kandungannya. Pasalnya, Tribuners diduga puluhan siswa SMA Siwa 5 jatuh sakit karena keracunan makanan. Saat ini para siswa tengah dirawat pada sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Ambon, diantaranya Puskesmas Nania, Rumah Sakit Otokwik, dan RSUP Dr. Jelly Mena di kawasan Desa Poka. Meiti menuturkan dari data yang diterima bahwa sebanyak 70 orang saat ini yang diduga keracunan makanan, Tribuners. Mari bantu dong.
Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Wahab Wala minta Pemkot Ambon legalkan minuman keras tradisional Sopi. Wahab Wala, salah seorang warga KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, meminta pemerintah Kota Ambon melegalkan minuman tradisional asal Maluku yakni Sopi. Saran tersebut disampaikan Wahab saat program Wali Kota Jumpa Rakyat di pelataran Balai Kota Ambon pada Jumat 18 November 2022. Dia menuturkan jika Sopi dilegalkan, kandungan alkohol hingga distribusinya bisa dikontrol pemerintah. Lanjutnya, beredarnya Sopi tanpa kontrol kerap meresahkan warga. Dia pun mengaku keresahan itu juga disampaikan kepada Kapolresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau Lease. Hal itu lantaran pemusnahan Sopi sangat bertolak belakang dengan sebagian orang yang menjadikan Sopi sebagai mata pencarian. Sementara itu, Tribuners, pejabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengaku selaku berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku. Jika negara tidak mengizinkan beredarnya minuman, maka Pemkot juga tidak bisa menyalahi aturan tersebut. Terlebih, sumber utama bentrok maupun tindakan kriminal di Kota Ambon ini rata dipicu oleh miras. Mungkin juga rumit, mungkin menurut pembahasan mungkin di Dewan. Baru bisa akan berpikir lebih Pemda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar penjelasan dari pimpinan OPD sebelum kita masuk dalam rangka pejabat wali kota Ambon. Yang pertama ya Pak Dini Bais, Kepala Pelaksana BPBD, silakan. Terima kasih. Disampaikan oleh Pak Pram dari Pasir, Pak Pram ya. Ini kurang jelas bagi kami. Apa Itu sangat berbahaya sehingga Bapak ini relokasi ke tempat lain. Kemudian yang kedua, masalah Bapak datang langsung, staf saya sudah turun di lapangan dan kami sudah memberikan bantuan dan aturan berbagai hal. Dan itu kami sudah koordinasikan dengan jalan-jalan itu untuk mengambil langkah-langkah membawa 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Luncurkan program Bisa Ya Bapak, PJ Sekda Maluku komitmen beri pelayanan terbaik bagi masyarakat. Program inovasi benahi infrastruktur dan sistem agar nyaman bayar pajak, yakni Bisa Ya Bapak, resmi diluncurkan di Kota Ambon. Peluncuran layanan pembayaran berbasis online itu dilangsungkan oleh pejabat Sekda Maluku Sadalile di Maluku City Mall pada Jumat 18 November 2022 pagi. Peluncuran program berjuluk Bisa Ya Bapak itu dilangsungkan dengan penandatanganan kerjasama antara Bapenda Provinsi Maluku dan PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses. PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses sendiri adalah penyedia jasa pembayaran non-bank berizin dari Bank Indonesia yang turut mendukung sistem penerimaan pembayaran secara online pada e-Samsat. Dalam sambutan mewakili Gubernur Maluku, Sekda Sadalile berharap inovasi dapat memudahkan masyarakat dalam sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel sehingga dirinya yakin pendapatan asli daerah bisa meningkat. Dijelaskan program inovasi tersebut harus didukung kemampuan sumber daya manusia sehingga adaptasi perkembangan teknologi harus selaras. Menutup sambutannya, Sadalile mengingatkan pimpinan OPD terus berinovasi untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Bapeda Provinsi Maluku Dr. Jalaluddin Salampesi menyatakan sistem e-Samsat Provinsi Maluku dapat diakses melalui gadget, laptop, maupun perangkat lainnya yang terkoneksi dengan internet dan dilengkapi metode pembayaran yang beragam. Dengan metode pembayaran yang beragam antara lain kris, gerai retail seperti Alfamidi, Indomaret, Pos Indonesia, bank, dan uang elektronik. Tujuan dari penerapan inovasi Bisa Ya Bapak ini agar adanya ragam metode pembayaran yang dinilai fleksibel bagi masyarakat perkotaan dan masyarakat di pelosok pedesaan. Samsat, kata Salampesi, bertujuan untuk menghindari penumpukan antrian pembayaran pada loket Samsat dan untuk mengoptimalkan tata kelola pendapatan Samsat. Samsat 1, Samsat keliling dan Samsat Mall. Semakin mudah karena kini pembayaran dapat Anda jangkau melalui Alfamart, Indomaret, Pos Indonesia, Pegadaian, bank,
dan uang elektronik. Layanan aplikasi Baik Tribuners, kita ke berita terakhir. KPU Seram bagian Barat temukan fakta menarik di verifikasi administrasi perbaikan 5 partai. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Seram bagian Barat, Syarif Hehanusa mengungkapkan ada 4 partai tidak memenuhi kuota keanggotaan. Fakta menarik itu ditemukan setelah pihaknya memverifikasi administrasi 5 partai pemenang sengketa di Bawaslu Republik Indonesia. Verifikasi 5 partai itu diselesaikan sejak 2 hari lalu. Berita acara sudah ditandatangani dan disampaikan ke KPU Provinsi. Sebenarnya dokumen keanggotaan lebih, hanya saja setelah dilakukan verifikasi ditemukan data ganda maupun kurang jelas, rabun dan tidak sesuai disinggung mengenai 4 partai politik dimaksud. Hehanusa memilih tidak menyebut partainya karena mungkin di SPB keanggotaan kurang dari 213, namun di daerah lain terpenuhi. Data dihimpun pada Jumat 4 November lalu. Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, Partai Republik Indonesia, dan Partai Suara Rakyat Indonesia menang sengketa setelah Majelis Sidang Bawaslu batalkan keputusan KPU. Meski menang gugatan, kelima partai tidak otomatis lolos. Majelis Sidang Bawaslu memerintahkan KPU tempuh verifikasi administrasi perbaikan dari 11 hingga 17 November 2022. Ya, terima kasih. Itu terkait dengan verifikasi partai politik yang hasil gugatan di Bawaslu. Itu ada 5 partai yang kita ketahui bersama. Ini kemarin kami sudah selesai lakukan verifikasi. Kemarin sudah berita acaranya sudah kami tanda tangan. Sebenarnya prosesnya udah 2 hari lalu. Itu sudah selesai. Tapi berita acara baru kami tanda tangan kemarin dan sudah kami sampaikan ke KPU Provinsi. Soal nantinya partai politik ini memenuhi syarat atau tidak, pada prinsipnya kami KPU Kabupaten Seram bagian Barat hanya disampaikan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Yang mana kalaupun memang itu tidak, yang harus kami menganggap dokumennya tidak sesuai, ya ada diberikan beberapa kriteria TMS, MS. Tapi untuk kriteria itu kami tetap kembalikan kepada KPU untuk memutuskan, karena kami hanya di sini hanya sifatnya dalam verifikasi ini kami sifatnya hanya membantu. Sesuai PKPU, kira-kira dalam proses verifikasi administrasi perbaikan 5 partai ini, poin-poin apa saja yang dicari tahu atau dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Seram bagian Barat? Kami di Kabupaten Seram bagian Barat sendiri yang terfokus itu adalah verifikasi keanggotaan. Kami sudah melakukan verifikasi keanggotaan partai politik, dan kemudian soal kepengurusan saya pikir itu sudah selesai juga. Untuk keanggotaan itu kami melakukan verifikasi sesuai dengan jumlah yang disampaikan ke KPU RI melalui KPU, ya, partai politik mengajukan ke KPU RI terkait dengan jumlah yang harus dipenuhi oleh partai politik sebanyak 213 keanggotaan. Jadi kalau dari kelima partai ini memang kalau saya melihat jumlahnya ada sudah semuanya lebih, tapi setelah kami verifikasi. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 18 November 2022. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, pantau juga di sosial media baik Instagram maupun Facebook fanpage. Saya Ajeng Hatala beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, kita jumpa besok dan amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.